pas mau balik, lo ngapain lo nyolek gua? Siapa nyolek lo? Pas gue liat ke bawah, itu ada, mohon maaf ya, ada kayak makhluk ya. Mungkin kalau dibilang orang sana tuh umang. Bengong, dia duduk gini nih, nunjuk, gue mau pulang. Nah, pas lagi nunjuk itu gue lihat, itu ada loh, gue diam langsung. Tinggi sampai 2 meter kali ya. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal, dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri ini. Dan di samping gua udah ada narasumber yang gak asing sih di Lentera Malam, karena sebelumnya udah banyak juga nih yang minta nih buat beliau cerita lagi di Lentera Malam. Kita langsung sapa aja narasumbernya, Om Heru. Apa kabar, Ya, baik, alhamdulillah. Perkenalan dulu biar tahu nih Om Heru sebenarnya pernah cerita di Lentera Malam, Om. Oke, nama gue Heru, kalau di Mapala gue dipanggil Heru Survival. Profesi gue saat ini profesional fotografer. Sebelumnya gue udah pernah cerita di Lentera Malam episode Gunung Dempo. Untuk episode kali ini gue akan berbicara tentang gunung di daerah Sumatera Utara. Gunung apa dong? Gunung Sibayak. Gunung Sibayak, wih menarik nih kayaknya nih. Om, tapi sebelum cerita nih, Om ada yang mau disampaikan nggak, promo gitu Om? Sekarang lagi ngerjain apa nih Om? Oke, untuk saat ini memang kemarin karena pandemi COVID banyak terkendala. Waktu itu saya ingin mengadakan pendakian dengan teman-teman saya dan para junior-junior saya di Mapala. Terus waktu tahun kemarin kita sempat bikin open trip ke Gunung Papandayan, Gunung Prau. Sejak itu tahun 2019 saya dan teman-teman meresmikan namanya Traveling Adventure, namanya Moving Together Adventure. Kenapa namanya Moving Together Adventure? Itu saya ambil dari latihan, basic latihan untuk pendakian di medan terjal dan medan bersalju, Moving Together. Jadi Moving Together itu teknik pendakian, jadi bergerak bersama-sama dan konsentrasi. Kenapa mesti konsentrasi? Karena kalau kita konsentrasi, apalagi misalnya melewati trekking yang kiri kanannya jurang, dan itu semua pakai harness dan pakai tali, satu melangkah misalnya kiri yang ini kanan, itu jatuh semuanya. Jadi harus konsentrasi, namanya bergerak bersama-sama. Itu teknik pendakian, namanya moving together. Moving together. Iya. Jadi ini sebenarnya trip sekaligus ada apa ya, semacam pelatihannya juga ya Om ya? Ada. Jadi memang sebelum itulah, makanya kalau kita saya bikin open trip itu sebelum kita memulai pendakian, kita itu ada namanya, bukan technical meeting ya, semacam kayak tutorial. Apa aja harus dibawa, apa segala macam. Karena yang kita ajak ini bukan pendaki gunung yang udah sering, ini yang orang awam. Jadi maksudnya gini nih, gimana sih kalau mendaki gunung, apa sih mesti disiapkan? Kan nggak semua orang naik gunung, kadang-kadang orang cuma hobi doang. Tapi kan untuk itulah kita harus training mereka. Bukan hanya hampir tiba di tempat, mereka nggak tahu apa-apa, gimana penganganannya, itu saya nggak mau. Nah, itu saya mau ada training sebelum ada pendakian. Di Moving Together Adventure itu ya, ada ya Om ya? Ada. Oke, ini buat teman-teman jangan lupa nih, kunjungin IG-nya ada kan ya Om? Ada di IG-nya Moving ada. sama Moving Moving Together Adventure ada. Oke. Ya udah, ini kira-kira tahun berapa nih Om ceritanya nih Om? Itu ceritanya masih tahun 90 ya. Masih tahun 91. Itu pada saat lo kuliah atau SMA atau apa? Itu malah pas masuk kuliah itu. Pas liburan itu ya, pas liburan kuliah. Liburan kuliah memang bukan pulang ya, sekalian pulang kampung juga, terus sekalian jalan-jalan. Waktu itu gua memang karena dulu tuh gue nggak suka model tas yang apa sih namanya, kalau model pesawat tuh troli gitu nggak suka. Gue sukanya carrier. Lebih suka carrier karena bisa buat banyak, kemana pun oke gitu loh. Cuman ini doang dibandingkan di jinjing atau di apa gitu kan. Jadi itu kenapa gue kesana sebenarnya sih, Gunung Sibayak sih bukan tujuan ya. Soalnya waktu itu gue pengen ke Danau Toba itu. Karena belum pernah sama sekali ke Danau Toba. Itu pun waktu kesana itu tahun 91, sekali ke Danau Toba.
Jadi dua kali ke Danau Toba. Oke, ya udah nih, tanpa lama-lama lagi sebelum dengerin ceritanya Om Heru, teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Jadi waktu itu gue ke Gunung Sibak itu juga di tahun 91 tetap ada perencanaan maunya pas liburan. Itu kalau nggak salah ya liburan kuliah atau libur lebaran, gue lupa. Itu kan berarti kalau sekarang 2020 berarti 30 tahun lalu. Belum ada gadget, belum ada handphone. Ya ada cuman ya paling kamera Kodak, dan nggak tahu sampai sekarang tuh mana kelisenya. Soalnya rumah gue pernah kebanjiran tahun 2002 itu. Jadi waktu ke sana itu gue baru sekali tuh ngeliat Danau Toba tuh gede banget, luas banget. Danau kaldera paling terluas, makan di dunia kali nomor 2 setelah New Zealand ya. Danau paling terdalam yang gue baca, karena dulu waktu di SMP kan belajar namanya apa sih, sejarah segala macam. Gue sangat suka sejarah tentang negeri kita. Ya gue taunya Danau Toba, dan itu waktu itu memang itu waktu naik gunung itu cuman baru sebatas hobi, belum masuk Mapala. Waktu kesana dan kemana-mana gue selalu bawa tas keril itu. Pertama kali gue punya tas keril itu, boleh sebutin mereknya? Boleh Om. Mereknya Alpina. Mereknya Alpina. Masih produksi gak tuh sekarang? Masih ya. Tapi sekarang kalau itu ke outdoor nggak tahu ya. Kalau ininya mungkin masih di Bandung, masih. Kalau nggak salah masih di Bandung. Masih ada Alto Alpina, itu produknya bagus banget. Dan itu juga waktu gue beli itu juga nggak ngerti tuh, bukan dibeliin, itu minta duit sama ortu, bukan dibeliin. Pertama kali gue ini di mana nih, ada saudara yang tinggal di Medan, dia bilang ngajakin, ayo dong udah Danau Toba. Wah boleh nih. Gue pikir dekat, nggak tuh jauh banget tuh, dari kota Medan aja. Wah, berapa jam tuh gue lupa deh tuh, di atas 5 jam ada tuh. Apalagi kan dulu kan jalan belum begitu bagus ya, kalau sekarang mah udah lebih cepet karena ada bandara Silangit. Waktu gue di sana itu ya muter-muter keliling Danau Toba segala macam dengan kearifan lokalnya, dengan keindahan pemandangannya. Dan di situ memang karena dingin, karena mendingan dikelilingi pegunungan. Terus ada temen gue itu namanya Nofri. Tapi itu teman dari saudara gue, teman Nofri. Nah, ini banyak kenal anak USU, pokoknya anak Mapala sana kan. Katanya gini, lo sebelum masuk Mapala, lo nyobain dulu gunung di sini. Waduh gimana bang? Yaudah nggak apa-apa, gunungnya pendek kok, gampang. Gunung apa tuh bang? Di sini ada 2 gunung di Sumatera itu yang terkenal, Gunung Sibai dan Gunung Sinabung. Gue lihat lo pakai tas gunung, berarti udah siap dong naik gunung. Ya nggak siap lah bang, nggak ada tasnya doang, sleeping bag cuma punya 1. Sleeping bag juga Alpina juga, sleeping bag gue punya. Nggak punya kompor ya, nggak punya yang lainnya lah. Jaket juga. Jaket paling jaket parasut biasa lah, bukan jaket gunung yang tebal, bukan. Ya ajak, mau nggak naik Gunung Sibayak? Boleh bang, lewat jalur mana? Ini ada tempat wisata nih, apa itu katanya gunung wisata juga. Kalau Jawa Barat itu kayak Gunung Papandayan. Gunung Papandayan gue juga belum tahu tuh Gunung Papandayan. Pokoknya enak sana tuh, ada air terjunnya. Wah, ada air panas. Oh, air panas ada. Iya ada juga. Oh boleh tuh bang. Waktu itu yang paling ini banget bersemangat anak USU, namanya siapa gue lupa ya. Ayolah bang, cobain, maksudnya abang mesti naik, enak loh gunungnya. Sebentar, paling pendakian cuma 5 jam, 4 jam. Oke, di mana jalurnya? Ini di antara mereka ini kayak bukan perdebatan, bukan teh. Jangan ini, udah. Jadi ternyata tuh kalau sekarang gue tahu tuh Gunung Sibayak itu ada 3 jalur, 4 jalur ya. Kalau sekarang tuh ada jalur wisata tuh. Itu jalur wisata dengan ke puncak gunung. Itu connect mobil cuma 1,5 jam. Jadi kita ke puncaknya cuma 1 jam. Udah di aspal. Udah di motor lagi sekarang. Kalau gue bilang mirip kayak Papandayan. Pas lagi itu, ya udahlah, gimana nih bang? Udah tenang, kita siapin semuanya. Bang, gue mesti berapa nih? Ya udah, lo ada duit berapa? Zaman dulu kan 50.000 itu gede banget ya. Ada 50.000, wah cukup ini, uangnya cukup nih. Waktu kita naik berempat.
naik dari jalur namanya jalur 54. Jalur 54 itu ada di kilometer 54 di jalan Jamin Ginting. Jadi jalurnya itu di pinggir jalan raya ya. Kalau kita di sini istilahnya di Gunung Prau tuh ya, Gunung Prau Patak Banting itu pinggir jalan raya. Wah, enak banget nih. Nah di situ masuk ke jalur situ pinggir jalan raya. Waktu itu kita naik mobil omprengan. Baru sekali tuh, seumur umur naik omprengan kayak model ini nih. Gini di pinggir, nggak tahu tuh ya, mungkin ada petani kayak ada yang mau jagung gitu. Nah, panggil apa? Udah gini. Mau kemana? Mau ke Sibayak. Udah naik. Nggak tahu bayar berapa sih nggak tahu. Bawa jagung tuh. Nggak tahu bayar berapa sih nggak tahu deh. Naik. Mau naik kemana? Naik Gunung Sibayak. Oh iya deh ikut. Naik. Sampai sana tuh maghrib. Pokoknya kan. Sampai kita di base campnya tuh. Gue lupa nama base camp apa, gue nggak tahu deh. Mungkin nanti pemirsa bisa lihat di Google atau apa, gue lupa. Soalnya 30 tahun lalu ya. Udah lah, situ akhirnya situ dulu ngobrol-ngobrol. Nah di zaman gue dulu itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita mendaki malam tuh nggak boleh. Di zaman dulu itu kita mendakinya malam. Jadi berharap jalan malam sampai di atas pagi. Jadi katanya nggak usah nenda, ini aja apa istilahnya lese-lesehan. Jadi langsung dapat sunset apa segala macam lah gitu loh. Wah, kenapa nggak buat tenda bang? Udah, tenda ada, tapi nanti kita lihat nanti lah, tergantung fisik kita. Wah, tergantung fisik. Terus gue maksudnya apa tergantung fisik? Dalam hati gue, wah jangan-jangan medannya gila nih. Oh, enggak katanya. Udahlah di rimba. Nah, kalau di sana tuh kita apa namanya? Ngisi buku tamu, bukan registrasi atau segala macam, ngisi buku tamu. Ya di sana ada apa ya? Kalau di Jawa tuh kuncin, kalau sana gue lupa namanya apa. Kalau istilah bahasa Karonya. Udah katanya, udah baik-baik aja. Ya udah kalau bisa nanti jalannya habis pada Isya. Kurang lebih jam 7-an ya, setengah 8. Makan dulu, makan. Udah makan jagung. Nah, kita bawa jagung banyak tuh. Nggak tahu zaman dulu ya. Itu 10.000 apa? Sekarung kali itu. Beli jagung 10.000 dulu ya. Udah mau naik kita berempat. Gue waktu itu pas naik tuh Jumat malam. Banyak juga sana naik, banyak. Ya nggak sebanyak kayak di Jawa ya. Banyak juga datang dari mana gitu kan. Kebanyakan kalau di situ banyak kan dari ya orang Sumatera, dari Medan, dari Aceh. Banyak juga pendaki-pendaki. Di situ gue lihat buset nih, apalah kayaknya senior semua alatnya komplit, kayak keren-keren ya enggak. Sampai gue bilang, waduh kapan punya carrier keren-keren gini? Wah, carrier bermerek lah. Udah cuek aja nggak apa-apa. Yang penting kita kan jangan lihat merek, yang penting kan ini, yang penting kita kan nyampe puncak. Oke bang. Udah kita cek perbekalan apa segala macem, nesting. Dulu belum ada ini, gue pakai apa nih? Parafin. Udah berangkat, dicek dulu semuanya kan. Gimana, sehat? Rokok gimana bang? Ada rokok banyak. Jalan. Kita jalan. Itu mulai jam 7:30. Itu gue ini masuk dan pintu rimba. Dan senter itu gue pakai senter biasa itu ya. Kok ini gelap banget? Udah kita lewatin hutan bambu. Iya. Gue pikir hutan bambu itu padat banget. Hutan bambu begini nih. Udah jalan aja. Nah setelah panjang perjalanan, karena gue bawa carrier, jadi kadang-kadang gimana ya? Karena gue punya carrier, kok yang lain pada tas kecil, gue juga bingung kan. Kok yang lainnya tas kecil, gue carrier. Tapi bilang udah tenang aja, kalau lo gak kuat, nanti gue yang bawa. Itu carrier gue nyangkut mulu, cedah gue jatuh, ketawa-ketawa, jatuh. Karena kan hutan bambu kan kayak ada mungkin akar atau apa ya, itu nyangkut terus, ketawa-ketawa. Itu jam 8, jam 9, wah keringet ya ampun ya, nggak usah tanya lagi dah. Sekitar 2 jaman, gue nggak tahu tuh pos berapa, gue nggak ngerti itu. Istirahat, ada pendaki dari mana gue nggak tahu, mungkin dari Aceh atau apa yang gue lupa. Itu banyak tuh, ada 6 orang, tapi pasang-pasangan semua, cewek cowok. Ngobrol-ngobrol biasa lu pendaki, bang makan bang ini. Ya udah oke. Makanya kita ngobrol dari mana itu biasa, dari mana mau kemana itu biasa. Itu istirahat lama itu 1 jaman. Nggak tahu gimana. Yang rombongan pendaki yang 6 orang itu, terus yang si cewek ini dia bilang sama cowoknya mau
pipis. Mau pipis dianterin. Udah, hati-hati ya gini-gini nih. Oh zaman dulu kan boleh bawa apa sih, kayak mungkin nggak tahu dulu dari itu bahasa apa belum, nggak tahu lah. Bawa air. Udah balik. Oh, apa kan? Nggak apa-apa, ketawa-ketawa udah. Kita beres-beres lagi setelah makan kan tuh. Pas gue lagi kemas-kemas, tiba-tiba tuh cewek itu teriak. Gue nggak tahu tuh kenapa tuh teriak. Pada kita ngeliatin kan, jadi merinding. Teriak nunjuk-nunjuk, gue mau pulang. Ya, kenapa tuh? Nggak tahu gimana, gue liat sekelebatan ya. Ini siapa, kayak cewek pakai jubah gitu ya. Tapi gue nggak tahu ya, bukan kuntilanak, tapi nggak ada suara. Cewek apaan nih? Ada jubah gitu. Waduh, gue bilang, gue nunduk aja. Teman gue ada yang bisa lihat, lo lihat ya, udah diem aja. Oh iya oke, udah ngerokok aja. Sebagai ngerokok gue udah mungkin paranoid ya. Aduh, kok begini bang ya? Udah nggak ngerokok aja, santai. Udah kita ngobrol aja, fokus. Udah kita kesibukan lah. Oh beberes, nah itu. Teriak nunjuk, gue mau pulang. Kan kaget kan? Akhirnya kan karena cewek itu mau pulang terus dia lari dan dikejar teman-temannya ini. Akhirnya kan otomatis kita yang satu area itu di camp itu kita istirahat. Akhirnya mau nggak mau kan ikut panik juga ya. Kenapa nih? Si Nofri ini dia langsung diem. Udah biarin aja. Kenapa tuh bang? Udah nggak apa-apa. Liatin aja. Nggak tahu ngeracau gitu kan. Bengong. Dia duduk gini nih. Nunjuk. Gue mau pulang. Nah si pas lagi nunjuk itu gue lihat. Itu ada loh. Gue diem langsung. Tinggi sampai 2 meter kali ya. Gue pikir, ini kayaknya mungkin halusinasi gue, mungkin apa pohon atau apa ya, kayak daun-daun lebar gitu ya. Tapi kok lama-lama kayak wujud gitu. Aku diem aja. Udah. Ada nggak sampai 1 jam, setengah jam tuh. Nggak lama kemudian pas lagi gitu naik tuh anak mapa dari Aceh kalau nggak salah, gue nggak tahu deh, kampus mana gue nggak tahu. Kenapa nih bang? Kenapa nih ini? Ya dibaca-baca apa, nggak tahu ayat suci Al-Quran. Sadar. Lu kenapa lo gitu? Oh nggak tahu. Kenapa lo bisa begitu? Lo mau pulang? Diajak sama mbak-mbak itu. Mbak-mbak itu. Merinding langsung. Terus ada yang cerita legenda sini. Di zaman dulu ya, ahli pengobatan. Dia ngobatin orang sampai ke daerah Sumatera Utara, ke Medan, sampai ke Aceh. Dia semua orang bisa diobatin sama dia sembuh. Tapi dia sendiri pas anaknya sakit, yang anaknya kalau nggak salah 2 orang cewek, beda 2 tahun, ada 15 tahun, 17 tahun, anaknya sakit. Dia nggak bisa ngobatin sampai anaknya meninggal, sampai tidak ditemukan jasadnya, sampai akhirnya dia menyumpah. Ini kan legenda. Ceritain gue gitu sama anak Medan. Terus sampai sekarang di desa Karo ini, namanya Desa Semangat Gunung. Nama desanya keren banget, Semangat Gunung nama desanya. Yang legenda seperti itu mengatakan, sampai dia menyumpah apa dibuang ilmunya lah di puncak gunung segala macam, dia menyumpah gini-gini. Terus emang gimana bang? Setelah ini sembuh nih, udah normal. Udahlah kita naik. Berarti lagi, gue nggak tahu itu di mana gitu. Pokoknya tanah lapang. Yang gue paling serem di hutan itu ada banyak ini bambu itu dong. Gue bukan mengecilkan ada sini, memang ada di dunia itu. Tapi gue paling takut tuh ular sama binatang buas, terutama harimau ya. Itu gue takut banget. Dan memang lagi pas gue lagi di sana itu banyak laki-laki sering papasan. Nah itu yang bikin kita semangat itu. Wah, gimana tuh ini dari mana? Itu yang bikin semangat. Cuman kan yang bikin kita down pas lagi kita cuman berempat, kita doang. Nah itu gue down situ tuh. Waduh, banyak suara kes gitu kayak ada gitu. Kayak gue pengen giniin. Tapi gue bisa ngeliat nggak ada. Udah jalan terus nggak apa-apa. Gue bilang gini nih, bang, berhenti dulu bang ya. Gue mau ini beser nih. Ya udah oke. Hati-hati kata Bang Pedro. Hati-hati lo. Iya bang. Tiba-tiba, bang, kenapa lo? Gila bang, kayak kita berempat bang. Itu siapa bang? Kayak anak-anak kecil. Merinding gue. Kayak gimana lo lihat? Anak kecil, mungkin anak-anak ini kali SD, anak pramuka. Nggak ada bang, cuma kita doang berempat. Ya udahlah, udah nggak apa-apa. Bang jangan bilang nggak apa-apa dong. Udah nggak apa-apa, udah dikit lagi kok kita sampai puncak. Udah jalan. Nah, itu pas dilihat itu lagi kondisi terang bulan. Karena itu dikit lagi puncak. Jadi emang gunung itu gunung berapi ketinggian 2200 berapa ya? 2200 sekian lah. 2200 atau 2211 gue nggak tahu. Sampai puncak tuh ada kali jam 11-an. Wah, kita di puncak nih. Kawah, bener. Wah, belerang tuh, belerang. Gue itu belum ada buff, belum ada sarung bawa. Gimana bang? Udah kita tenda sini. Gak apa-apa bang. Gak apa-apa. Tenda. Buka lah tenda.
Tenda zaman dulu tenda model kayak pramuka model segitiga gitu, belum ada tenda sekarang kayak demi canggih. Buka, pasak taruh sini sini. Begitu pasak, sana ikut ya. Begitu pasaknya mau diikat, angin kencang, bang. Angin dari mana nih ya? Ah udahlah, pasang bener, tak udah pasang. Udah ini ngobrol-ngobrol. Gue lihat begini nih, gue liatin ujung-ujung. Lo lihat apaan lo? Lo lihat tapi jangan bengong lo ya. Gue lihat kayak ada kayak mata. Gue bilang mungkin apa serigala. Gue bilang bang, di sini ada serigala. Bang, di sini ada serigala nggak ada. Itu mata apaan bang? Paling kucing hutan. Wah bang, serem bang, jangan bilang gitu dong bang. Kalau kucing hutan kesini kita habis nih. Lo pikir kucing hutan semana gedenya? Nggak tahu. Udah nggak apa-apa. Udah ngobrol. Ada yang tiduran segala macam. Tidur nih berempat. Lo di pintu tenda yang buat itu tuh yang ada kayak model resleting. Wah lo gila lo bang, lejan gue bang. Udah nggak apa-apa. Kalau sampai sekarang pasti gue yakin kalau pendaki kalau misalnya kalau di tenda paling takut di ujung tenda. Iya kan? Nggak bisa tidur gue. Namanya gue tidur tuh nggak biasa, gue tidur telentang tuh. Gue biasa tidur ini nih, nyamping kiri kanan. Terus bilang gini, lo tidur yang bener lo, jangan gini. Ya udah nggak apa-apa deh, gue diam. Kan lama sakit tidur begini kan, sakit. Nah gue tidur begini, ngadep begini, berarti punggung gue ngadep ke sana dong, keluar tenda dong. Iya. Nah sembari kita tidur gini, terus ada lo belum tidur juga, ngobrol gini kan. Tiba-tiba yang gue lupa nih bang siapa, bang Nofri di ujung, bang Pedro di sini. Ini bang siapa gue lupa ya, anak usul. Tiba-tiba langsung bengong liatin gue. Dia teriak, bang itu apa bang? Jadi kata dia. Jadi ke belakang kan yang meluk gue itu kukunya panjang segini. Gue nggak ngerti kalau sekarang mungkin diibaratkan kayak Wolverine ya. Tapi gue kok berasa kayak gue berat banget ya. Gue gak ngerti tuh, memang dulu mata batin gue dulu pernah ditutup ya. Tapi kan dan gue gak mau lihat itu lagi, pernah ditutup sama dulu Pak Haji, ditutup. Kok berat banget nih, kayak ada ini nih, kayak ada melukin gue. Ini menurut gue lupa bang situ siapa, lupa. Dia teriak, dia loncat loh. Dia di sini, dia loncat bisa loncat ke keluar gitu loh. Maka tenda apa? Ambruk kan? Iya. Itu yang ada kita apa yang kayak bukan perapian kayak itu, buyar semuanya. Nah di situ ada anak mapal juga yang lagi ngecamp juga, buka tenda. Bang kenapa lo bang, kenapa? Gue lihat apa tangan gede banget kayak cakar panjang gitu. Jadi kelihatan tangan, ada jubah gitu, di bawahnya putih tapi nggak kelihatan muka. Jadi jadi menurut penglihatan dia ya, tangan cakar, ada rambutnya panjang. Jadi rambutnya itu nutupin badan gue. Tapi gue nggak merasa, tapi emang gue merinding. Gue berat banget kayak gimana sih? Lo ada meluk lo tuh, yang meluk badan lo tuh gede banget. Kayak gitu, kayak peluk sama orang gendut lah, kurang gede lah. Wah lo Parno, lo jangan gitu dong lo. Enggak, gue sumpah. Jangan ngomong sumpah di sini. Akhirnya ngobrol lagi. Udah. Ini, bikin. Teh, minum. Nggak kayak gini, gue nggak bisa tidur gini. Udah kalau kayak gini caranya, kata Bang Bendro, gini aja dah. Gue di luar dah. Lo tidur dah bertiga, biar lo legaan dah. Kata barang-barang keluarin semua. Karena waktu itu mah bukannya sempit ya. Katanya sih kalau barang dimasukin jadi tambah hangat. Emang dingin banget itu. Gue gak tahu berapa derajat. Belum ada termometer. Keluarin semua barang-barang, keluarin. Kira-kira tas keluarin. Dan di itu gue, yang lucunya apa kan, gue bawa sleeping bag. Dan sleeping bag gue itu keunggulannya ya bukan ini merek ya. Itu bisa dibuka jadi dibagi dua kayak model selimut. Cuma beda di luar, pakai sarungan, dia ngerokok aja. Nah, gue nggak bisa tidur gini kan. Tapi mau gini. Jadi dia nggak ada ke sana. Lo belum tidur? Belum. Sini aja dulu. Ya bang, nggak apa-apa. Ayo sini aja dulu. Belum tidur kan lo? Iya ini bang, nggak bisa tidur. Yakin? Iya. Ngobrol. Tadi lo lihat itu mana? Di situ bang. Oh, bentar juga dikit lagi nongol. Bang jangan nakut-nakutin gue dong bang. Gue sembari ketawa tuh, bang jangan nakut-nakutin gue dong bang. Wah kalau ini gue nggak ini bang, dengan gue turun aja bang. Lo gitu aja mau turun gimana, menjadi mapala lo. Terus bang Pedro gini nih, gue mau ini, mau ikut nggak? Lo gila bang, ngapain gue nemenin lo, beser bang. Lu cowok apaan? Iya katanya lo mau lihat. Ya enggak bang. Pas gue lagi gini,
Gue sama Bang Pedo liatin gitu kan. Dia nggak tahu kencing di ujung ya. Mungkin karena gue kebanyakan minum, nggak tahu juga ya, hawa dingin. Gue ikut kencing juga. Dia bilang gini, akhirnya lo ikut kencing juga bareng sama gue. Udah lo jangan ini lo. Bisa gini kayak ini, bengong-bengongan. Belakang. Nah, pas lagi, pokoknya setelah hajat udah selesai gitu ya. Ada kali itu berapa detik, lama juga. Lama banget sih lo. 1 liter kencing lo. Udah tutup. Mas mau balik. Lo ngapain lo nyolek-nyolek gua? Siapa nyolek lo? Pas gue liat ke bawah, itu ada, mohon maaf ya, ada kayak makhluk ya. Mungkin kalau dibilang orang sana tuh umang. Nah, menurut penglihatan gua ya, Bang Pedo juga melihat, itu kakinya terbalik. Itu gue lihat. Ada 4 atau 5. Dan dia kira sekarang itu masih ada dan dia tidak mengganggu, tapi memang baik. Orang Bunian. Itu tak kasat mata. Dan itu gue lihat. Kayak gini nih, karena kecil. Kayak ngajak main. Nih Bang Pedo kan diem aja. Nggak tahu ngomong pakai bahasa apa, pakai bahasa Karo ya. Kalau menurut gue, udahlah, gue mau ini, jangan ajak main gue. Bang, gue tanya artinya Bang, udahlah, lo jangan ganggu gue sama teman-teman gue lagi mau nikmati pemandangan. Kata gitu artinya, itu bahasa Karo gue nggak tahu. Tarik. Itu ada yang mukanya tua, tapi perawan kecil. Umang, kalau sekarang kan dibilangnya hobbit apa segala macam, itu ada. Bang Pedo bilang, lo bisa lihat juga. Gak tahu Bang. Lo ngeliat, oh berarti gue nggak bohong ya, gitu kan? Berarti lo percaya dong ini. Ya kan juga baru tahu Bang, sini ada orang Bunian. Dan sampai sekarang itu memang ada, sampai ada apa TV mana, saya lupa ya channel apa, acara apa, ada dibikin mediumisasi di situ. Mohon maaf ya, boleh gue sebutin acara TV-nya. Boleh. Mr. Tukul Jalan-Jalan. Di Gunung Sibayak. Yang membawa siapa? Normalnya Gus Solepati sama yang masih muda tuh Ahmad. Dan mereka melakukan mediumisasi di situ. Nah, tinggalannya itu mereka ada tinggalnya apa ya? Ada tempatnya. Jadi sekarang gue flashback nih, ada tempat kayak model batu ya, terus ada kayak pintu-pintu kecil, nah mereka tinggal situ. Cuma kalau kita secara kasat mata kita nggak ngeliat, tapi kita bisa merasakan gerakannya, kayak ditarik apa. Kalau dulu gue gitu, tapi mereka tidak mengganggu, tapi baik. Cuman ya pakai bercanda gimana sih? Emang kalau waktu itu gue lihat kayak ada anak kecil, bentuknya sama, tingginya mungkin di bawah 1 meter. Itu Bunian, orang Bunian itu apa Bang? Orang yang di apa ya? Orang Bunian ya, banyak lah istilahnya orang Bunian itu. Bilang orang yang berjalan di kebenaran apa segala macam. Kayak seperti itu. Tapi sebutannya Kumang. Umang, sebutannya Umang. Dan ini masih ada. Sampai gue pas balik lagi dari situ, lihat gitu. Ya, yang tadi itu tarik apa? Yang ngomong, udah ada ini gitu, Bang. Itu ada 4 atau 5 gitu. Ada yang kayak bapak, ada anak kecil juga ada gitu. Cuman perawatan sama, beda bentuk. Ya, beda bentuk badan. Cuma tingginya sama. Nah, kakinya itu. Dan waktu itu kamera di dalam tenda, kamera pocket. Sampai Bang Pedo bilang, lo ngapain? Lo mau motret kan lo? Jangan. Digituin gue, ditaruh dibaca. Enggak bang. Itu gue antara Bang Pedo interaksi dengan makhluk itu. Kurang lebih ya, nggak ada 1 menit, nggak ada. Mungkin 30 detikan. Baliklah ke tenda. Di dalam 2 orang ini, lo kemana lo? Ya kan, Bang Nofri sama Bang siapa? Gue lupa itu. Kagak, lo kencing mulu, ngapain lo lama-lama kencing? Gitu kan, bilangnya begitu kan. Oh, jangan gitu kan, nggak apa-apa. Udahlah masuk, nggak bisa tidur. Udah, minum lagi, ngerokok lagi, ngopi. Bang, tadi itu gimana Bang? Terus diterangin. Ini memang legenda dan mitos orang sini. Dulu gue nggak percaya, tapi gue ngerti. Pas jalan sama lo, ya apalagi lo ininya temannya Nofri yang namanya di Mapal itu, kita pasti akan kita perlakukan dengan baik. Gue dulu belum pernah lihat cerita sana, gue nggak tahu. Pas ini ada, gitu loh. Ya mungkin ya berkah kali Bang ya. Diketawa-ketawa aja, udahlah nggak usah ini lah. Udah. Itu jam 1-an jam 2 lah. Tidur ayam karena kenapa dingin banget, jadi nggak nyenyak tidur.
Kalau temannya Bang Novi gue nggak tahu, lupa namanya sampai sekarang gue nggak tahu nih. Wah itu ampun, tidur ngorok, ya ampun, mungkin capek banget asli itu, ngorok krak krok sampai yang tenda Mapala sebelah anak Aceh, bang temen lu dengkulnya keras banget bang ya. Ya nggak tahu, biarin aja, mungkin dia capek. Jadi kadang-kadang gimana gue mau tidur enak, kadang gue sikat baru diem. Jadi banyak kan nyikut sama nendang dikit. Mohon maaf ya Bang Nofri kalau temennya itu. Udah tidur pas udah jam 2:30 baru kayak mau tidur, mau dek gitu loh. Ada suara kenceng banget, suara apaan, kayak apa, suara kayak orang teriak-teriak gitu. Tolong, tapi logatnya logat bukan logat apa. Kalau kita tahu kan, misalnya kita orang mana, misalnya kita orang Jakarta, logat Jawa, logat Batak. Nah, ini logatnya kok beda. Tolong, tapi suara cewek. Itu semuanya terdengar. Terus ada Mapala yang mana seberang gue itu, mungkin Mapala yang dari Aceh. Ini yang dinamakan suara dari neraka. Suara dari neraka mana? Itu dari arah kawah. Ya kita keluar ke arah kawah. Dengar. Nggak kedengeran. Balik ke tenda, dengar lagi suara itu. Tolong, udah nggak apa-apa. Sampai jam itu gimana bisa tidur? Itu suara itu terus. Terus mampirnya bilang, kayaknya ini mungkin yang ini kali bang, mungkin ini kali ya. Ya legenda yang si apa yang pengobat itu, Pertapa itu kali ya, anaknya yang 2 orang itu tuh ya. Mungkin suara anaknya. Mungkin. Udah jangan lo bahas lagi. Ini masih teriak juga nih. Iya bang, oke bang, sorry gue bilang gitu kan. Merinding. Itu sepanjang gue ngobrol gitu, gue berapa kali beser. Ya kan, keringat, minum, ya enggak. Udahlah, jam 3:30. Baru pas mau jam 4 baru bisa tidur. Jam 6 kita bangun, jadi nggak bisa lihat sunset. Dan memang pas lagi itu matahari terbit, kabut, sunrise, kabut. Udahlah, biasa lah, foto jebret. Udah, biasa lah, sarapan segala macam, ngobrol ini. Cuman pas obrol di pagi itu sangat menarik. Bang, lo katanya itu. Iya, bener tuh bang. Beda, emang kenapa sih kalau ini? Jadi anak Mapala dari yang Aceh, dari Padang, gue nggak tahu ya, pokoknya Sumatera ya. Mungkin dari Jambi. Itu bang lihat. Iya. Lo berdua sama abang ini, gue Heru. Iya. Jadi itu ada. Terus itu di mana? Ya udah, kesana aja, ke hutan itu sendiri. Oh, nggak berani. Makanya kalau sampai sekarang memang gunung itu, makanya pemirsa jangan meremehkan gunung dengan ketinggian cuma 2000-an. Kadang-kadang pendaki ngomong, gunungnya pendek, nggak tentu. Jangan meremehkan. Karena banyak fenomena di tahun 97, tahun berapa ya, tahun 87, itu banyak, ada beberapa turis yang hilang. Sampai sekarang nggak ditemukan. Dan pernah gue baca di tahun 97 ada turis Jepang. Dia sendiri mendaki, tidak ada pengen guide. Gue nggak tahu lewat jalur mana, ya kan, dibilangin. Nggak taunya dia tersesat. Ada kali itu berapa hari ya, ditemukan sama tim Basarnas di pinggir kali. Di situ ada sungai. Nah, situ ada air terjun. Gue lupa nama air terjunnya apa. Ada situ, ada tempat wisata air terjun. Gue lupa namanya apa. 2 warna atau apa. Nah, si turis Jepang ini mengatakan, ada, mungkin pemirsa bisa lihat di Google atau YouTube. Di saat dia tersesat, dia menemukan suatu kampung. Dan di situ ada orang keren yang bilang umang orang situ. Di situ ada. Dan mereka tuh kayak ada pesta, kayak biasa kehidupan manusia biasa, ada kayak model pesta, terus ada kayak model api unggun, ada pasar. Dan si turis Jepang itu mengatakan, itu banyak makanan di pasar, tapi dia bisa ngambil loh, gini nih, nggak bisa ngambil. Terus kata orang yang di bawah, yang di base camp, kalau lo bisa ngambil itu makanan, lo masuk ke dunia mereka. Gitu. Dia ditemukan dalam keadaan selamat, tapi dehidrasi berat, kelaparan. Itu turis Jepang. Jadi memang waktu itu tim SAR membutuhkan waktu lama karena menunggu penterjemah. Dan itu bisa bahasa Indonesia. Banyak. Terus ada juga peneliti juga orang Amerika. Hilang juga 2 orang, profesor itu, peneliti. Karena menurut mereka ya, suara neraka itu bukan suara, katanya ada gelombang magnet atau apa ya. Jadi karena angin modelnya berapa desibel gimana gitu loh. Tapi bilang nggak tahu, mungkin pantulan dari batu-batu di kawah, seperti itu, fenomena seperti itu. Ada ilmu fisikanya. Iya, ada secara dia. Tapi orang itu hilang, nggak ketemu. Itu bule Amerika, profesor lagi dua-duanya. Terus juga emang Gunung Sibayak
Kalau sekarang memang gampang didaki dari berbagai arah, ya kan? Cuma masih banyak pecahkan. Karena dulu di lereng sebelah mana ya, itu ada pesawat jatuh. Kalau salah itu Garuda ya, menabrak tebing, mati semua, meledak tuh, menabrak hutan. Iya, di lerengnya ya. Iya, iya. Tahun berapa gue lupa. Nah di situ namanya apa ya dibilangnya pertapa itu dibilangnya deleng pertek-tekan itu apa? Gue lupa tuh namanya apa, atau petawar apa gitu ya nama julukannya itu. Jadi kalau di atas tuh jatuh. Menurut legenda dan mitosnya seperti itu. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau gue mau cerita gini, gue selalu flashback. Maksudnya flashback. Misalnya gue lihat kanal YouTube sekarang, loh kayaknya gue pernah di sini gitu. Cuman kalau Sumatera ini kan jarang dan memang gue banyak menemui kesan misteri, mistik dan keseruan di gunung itu. Singkat cerita, setelah turun ya biasa aja, karena kita bermalamnya di atas. Turun ke base camp apa segala macam, udah selamat ya udah nggak apa-apa. Tapi ya itu ngelewatin pintu rimba lagi, itu gue paling takut. Siang bolong aja kita pakai senter, saking rebatnya tuh hutan bambu itu. Yang gue takutnya apa? Ular kobra. Iya. Itu yang gue takutin. Nah turun ya kurang lebih 2 jam, mana 2 jam lah turun, 2 jam turun. Jadi cuma sebentar doang naik satu malam bermalam puncak, habis itu pagi kita turun sampai di base camp jam 10-an. Udah. Di situ pas gue datang berarti gue turun hari Sabtu ya. Oh itu udah banyak banget pendaki, udah banyak banget itu. Dan gue juga nggak ngerti itu kenapa ada itu di malam, berarti malam Sabtu ya mas ya. Seperti itu. Jadi kalau gue lihat sekarang, oh ternyata gue pernah mengalami cerita itu waktu gue naik di Gunung Sibarik di tahun 91. 91. Iya. 91. Belum lahir saya kok. Oh, belum lahir. Belum lahir. Tapi Om udah naik Sibarik ya. Nih untuk cerita gunung sampai sini aja nih. Iya. Cerita yang hari ini. Iya. Nah ini gue mau tanya-tanya nih Om ya. Waktu tahun 91 itu udah rame memang Sibarik berarti Om. Udah rame tapi nggak harus rame sekarang. Karena kalau sekarang udah banyak jalur. Oh, dan waktu itu cuma 3 jalur ya. Berarti jadi kayak Papandayan juga ya, jadi ya. wisata ya. Nah, wisata, itu ya? Gunung Sibarik kayak Papandayan iya. Hutannya hutan basah kering. Kalau setelah dari pintu rimba itu hutan basah, tropis, tertutup, gelap. Nggak tahu kalau sekarang. Ya kan sebenarnya alam ya emang begitu aja, kita yang sendiri merusak. Iya benar. Alam begitu-gitu aja. Terus kalau yang ketemu sama pendaki Aceh tuh ya, yang cewek cowok itu. Ya. Kalau nggak salah ya. Untuk pendaki Aceh sama tuh. Itu kan yang cewek itu kan yang di kelompok itu yang kesurupan. Si Om ngelihat cewek berjubah. Itu diam aja tuh. Diam aja. Jadi begini nih ya. Sorry mungkin ada kelewatan. Diam. Lihat lagi ke sini, ngobrol gini. Misalnya titik sini, tek sini. Tek ini. Tapi pindah-pindah tempat. Iya. Nggak ngerti. Tapi Om nggak kelihatan muka. Lihat. Gua sama Bang Pedro lihat. Oh mau Om Pedro aja. Kalau Bang Novi ya tadi ya, sama temennya nggak ngeliat. Ya, saya rasa sih Bang Novi tahu, cuman dia nggak ngomong. Katanya sih ada sixth sense. Katanya. Si Bang Novinya Bang Pedro. Bang Pedro ada sixth sense, ada keturunan. Bang Novi juga ada. Tapi dia nggak ngomong lebih jauh. Dia bilang udah, pokoknya intinya udah fokus ya. Perbanyak kesibukan. Jangan apapun yang lihat biarin aja. Tapi dia tidak mengganggu kita. Gitu. Dan itu dia si wanita berjubah ini hilang pada saat si cewek itu juga sadar atau masih belum hilang juga? Nah, gue kalau begitu memperhatikan yang lupa itu, mungkin dari Aceh itu yang membacakan itu, gue konsentrasi ke situ. Itu matanya nggak kelihatan putihnya tuh matanya. Itu dia, kan tadi kan sempat lari itu benar-benar ke bawah lari. Benar ke bawah. Udah jauh. 100 meteran ada kali, 100 meteran. 100 meteran ya. 100 meter 200 meter. Di Uber. Ya 6 orang pasang-pasangan cewek-cewek cowok. Kita cowok semua. Pacaran ya. Iya. Dan Om Heru bermalam di situ ya? Iya, bermalam di puncak. Bermalam di situ termasuk sama yang pas tidur. Om Heru itu ngeliat apa? Bukan temannya. Temennya. Itu ngeliat yang apa? Yang itu yang ada meluk saya. Tangan, ada kuku panjang. Saya lupa tuh. Itu tempatnya di situ juga. Di situ di tenda. Di tenda. Kan tenda kita kan bukan dekat kawah ya, agak
agak dekat tepian hutan ya, ada ya pohon-pohon gitulah. Karena kenapa kita pilih ke situ kan biar terlindung dari panas atau apa gitu, panas matahari. Tapi pendaki lain juga ngeliat itu. Pendaki lain maksudnya? Yang pendaki yang sama apa sebelahan sama tenda Om. Enggak, dia nggak lihat, cuman dia lihat kegaduhan kita. Dia ngeliat kegaduhan. Bang kenapa bang, kenapa gitu. Yang ngeliat ya itu bang, gue lupa nama bang siapa. Dia sampai teriak ya. Teriak, Mungkin teriaknya kenceng jadi bangunin. iya, bangun kan di yang panik diri ya, tenda roboh. Iya. Udah bangunin teriak, dia ngorok kenceng ya Om. Iya itu ya, yang itu yang benar, sorry, ngorok kenceng. Iya. Iya kan? Iya. Nah ini kita mau bicarain soal legenda Kumang ya, atau Umang, orang manusia Umang. Orang Bunian. Berarti kalau misalkan tadi kan Om sempat cerita soal pendaki Jepang ya, yang hilang itu. Hilang. Berarti itu kemungkinan dia sebenarnya ada desa ya Om? Iya, dia menemukan. Dia menemukan. Kampung gaib. Kampung gaib. Dia menemukan. Perawakannya itu kayak ini gak sih, kayak manusia kerdil atau gimana? Iya, seperti itu. Iya. Mukanya gitu gimana? Kalau untuk mukanya dia nggak jelasin secara detail ya. Kalau saya lihat ya, mukanya seperti kayak muka orang kita. Cuman kan bedanya kan karena sosoknya aja, kerdil. Ya mohon maaf ya, tanda kutip. Iya. Mohon maaf bukan menghina. Iya. Orang katai, gitu loh. Orang bilang cebol. Mohon maaf nih. Iya. Cuman yang ini kakinya terbalik. Kalau kita kan ini di belakang. Oh, kakinya terbalik begini telapaknya. Iya. Telapak, sorry. Iya. Sorry, telapak. Kalau gue kira kakinya terbalik gimana? Nggak, ini terbalik. Oh, telapaknya kebalik. Jadi yang belakang ini di depan. Iya. Yang depan belakang. Iya. Tumit berarti ya? Tumit ya. Telapak kaki, telapak. Iya. Telapak kaki. Jadi jalannya begitu dong ya? Jalannya biasa. Jalan biasa. Waduh, horor juga itu kalau lihat. Itu Om sempat ngelihat itunya juga Om, kakinya tuh. Yang ini kasih ngeliat kan ditarik-tarik celana. Kayak anak kecil gimana sih main? Ayah. Tapi kan kita nggak tahu ngomong bahas apa, itu kan kita nggak tahu. Yang ngerti Bang Pedro itu. Tarik. Bang ngomong apa tuh Bang? Gua ngerti ngomong apa. Enggak ngomong, gua ngomong cuma gini doang. Gua jangan diganggu. Gua nggak ganggu. Gua sini ya. Ya ramah tamah lah gitu. Gua nggak ganggu, tolong jangan diganggu ya. Mungkin ini Om mau diajak ke desanya tuh Om. Gua nggak ngerti. Dan kalau Om ikutin bisa. Ya mungkin itu pas ya pernah gue itu mungkin kali yang pernah gue baca yang pendaki Jepang yang tersesat itu. Kayak gitu kali diajak main. Banyak wisatawan, paling banyak itu wisatawan. Ada wisatawan Jerman jatuh, hilang orang Jerman umur 49 tahun. Katanya diketemukan sama tim SAR setelah seminggu di bawah air terjun ke Himpit Batu. Yang tanpa busana. Tahun 90-an itu apa baru-baru ini tuh yang? Oh, itu malah baru-baru ini. Kalau yang wisatawan Jerman tahun 2000-an, malah 2017. Padahal si banyak nggak terlalu tinggi. Betul. Tapi mungkin ngeremehin. Nah, makanya jangan meremehkan gunung itu. Jangan meremehkan gunung seberapa tinggi, seberapa pendeknya, bukan masalah men. Kayak Gunung Salak 2200, tapi medannya. Gunung Bukit Raya 2000 juga ketinggiannya. Medannya ke gunung itu bisa 14 hari pulang pergi. Kalau Papandayan berapa? Papandayan 2500 atau 2600 sekitar sih ya. Kalau Papandayan mah sekarang udah rame banget ya, di atasnya juga ada. Iya, udah dikelola swasta, ya bagus lah. Oh, udah dikelola swasta. Udah dikelola swasta, udah ada toilet, ada musolanya di Pondok Salada. Cuman di Papandayan itu ada namanya Tegal Alun, itu udah nggak boleh kita sampai ke situ Tegal Alun karena udah tempat ekosistem satwa liar. Sama legenda mitos yang sang pengobat ya. Iya. Deleng Pertek-tekan. Kalau boleh diceritain lengkapnya gimana sih Om kisahnya Om? Masih inget gak? Itu diceritain sama Bang Pedro. Itu pada saat di gunung Om. Di gunung. Aduh. Tapi Om nggak takut di situ? Ya. Karena kan kalau di gunung kan biasanya nggak boleh sebenarnya kan. Iya. Cerita-cerita. Betul. Iya. Tapi kan kita kan itu sejarah. Oh, itu kan sejarah. Iya. Kan dia kan juga menceritakan juga dari yang legenda masyarakat setempat. Boleh diceritain lengkap gitu Om, kalau Om masih ingat cerita dari Bang Pedro itu, si mitos sang pengobat.
sang pengobat itu seorang apa bukan pertapa ya, ahli obat Ahli obat ya. yang di zaman itu, zaman dahulu kala, yang sangat sakti lah. Semua apa sampai dibawa ke Aceh, dibawa ke Sumatera Utara, ke Medan, apa segala macam, ke Jambi. Dia bisa ngobatin sampai anaknya sakit, dia sendiri nggak bisa ngobatin. Tapi anak itu meninggal, nggak tahu sakit apa. Itu kan legenda cerita orang-orang setempat dan diyakini kemungkinan suara tangisan itu suara tangisan anaknya. Oh, karena dia Menyumpah. ke gunung itu. Iya, karena dia kesel kan. Orang lain bisa ditolong tapi dia tidak bisa menolong anaknya. Menyumpah, semua ilmu dibuang. Dibuang ke gunung sih. Iya. Nggak tahu lah dengan caranya itu kan, membuang ini ilmunya lah, kesaktiannya. Dia menyumpah dirinya, menyumpah. Dan yang suara apa yang minta tolong itu? Suara cewek minta tolong ya, berarti kan. Itu didengar berarti sama semuanya dengar. Termasuk pendaki Iya. yang di samping tenda Om itu. Waduh, horor juga itu. Tapi kalau secara ilmiahnya katanya ada resonansi dengan apa dinding kawah segala macam, ya kan, dengan batu-batu sekitar akhirnya menimbulkan suara seperti itu. Bukan tolong jelas ya. Kayak dengung. Ya, seperti itu. Kayak dengung gitu. Tapi lebih ke arah kayak orang tolong, kayak nangis gitu loh. Kemungkinan. Iya. Kemungkinan suara itu anaknya si dukun itu. Dukun itu ya. Mantap nih Om ceritanya nih Om. Nih Om, thank you banget nih udah cerita lagi di Lentera Malam nih Om. Okay. Kapan-kapan share lagi ya nih Om ya. Soalnya boleh. Udah banyak apa yang minta Om buat cerita lagi di sini. Kalau di sini saya boleh ada pesan ya. Jika Anda seorang pendaki gunung, janganlah Anda meremehkan gunung atau hutan atau daerah setempat. Jangan meremehkan ketinggiannya karena pingin aksi atau pingin dipuji. Persiapkanlah kondisi badan yang baik, perlengkapan yang baik, jangan asal-asalan, dan juga tata krama kita. Karena di situ ada peraturan tidak tertulis yang harus kita pahami. Betul. Karena sama saja kita di dunia nyata ini, ya kalau kita kurang berbuat yang sembarangan atau buang sampah atau apapun itu, berkata kasar, ya mereka juga nggak senang. Sama kayak di dunia nyata juga sama. Kalau kita lagi nongkrong juga ada orang ngomong gini, kita juga pasti kesel, kayak ngajakin berantem. Ternyata mereka sama seperti itu. Jadi itu harus kita hormati. Karena mereka dengan kita tuh beda dunia dan kasat mata. Iya. Tak kasat mata. Betul. Ya. Oke, itu aja Om. Ada yang mau disampaikan lagi Om? Saya udah cukup. Jangan lupa mampir di Moving Together Adventure-nya punya Om Heru. Sekali lagi terima kasih Om Heru. Ya kapan-kapan mau lagi di sini. Gua dan Om Heru pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.